Lalu bagaimana kondisi terkini tiga delegasi Indonesia yang ikut misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Gaza dan apa saja yang bakal mereka lakukan di Gaza? Kita langsung tergabung dengan Mas Muhammad Hussein, Ketua IGPC, salah satu perwakilan delegasi di komunitas ini. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Mas Hussein, apa kabar Anda? Selamat sore waktu Jakarta. Waalaikumsalam Mas Teranov, selamat siang waktu Sisilia, Italia. Oke, nampaknya langit cerah sekali di belakang Anda begitu ya Mas ya. Mas, ini berada di mana tepatnya Ya, Mas posisinya? Apakah masih ini di pelabuhan bersandar? Kapan berangkatnya ke Gaza? ini saya ingin pastikan bahwa ini Hmm, bukan wallpaper ya, ini benar-benar lokasi kita saat ini di hmm, pelabuhan Porto Palo, Sisilia, Italia. Ini sudah masuk hari ketiga kita di sini. mhm. Kita masih bersandar karena ada beberapa kendala teknis yang harus diselesaikan. Dan juga yang ada di pelabuhan ini saat ini saya dengan Kak Wanda Hamida, sementara Mhm. satu perwakilan lagi berada di pelabuhan Itali, cuma di sisi lainnya, tidak di Porto Palo. Dan Hmm. kalau lancar, insya Allah rencananya mungkin sore ini kita sudah bisa melanjutkan perjalanan, mengingat perbaikan juga sudah dilakukan dan pengisian bahan bakar serta air bersih dan logistik sudah selesai dilakukan sejak 2 hari terakhir. Artinya kapal yang sempat bocor ini sudah teratasi dengan baik begitu Mas Hussein? Oh enggak, jadi ada Hmm. dua kapal di sini ya. Oke. Ada kapal Kaiser Hmm. yang ditumpangi oleh kawan Hamida, ada juga kapal Nusantara yang sekarang saya lagi ada di atas kapal Nusantara. Oke. Untuk kapal yang bocor itu kapal Kaiser yang memang perlu reparasi lebih lebih intens ya, dan rencananya pun hari ini akan selesai reparasinya. Hmm. Adapun kapal kapal Nusantara ini memang masalah teknis hanya di mesin. Kita perlu spare part, dan karena Sabtu Ahad itu kemarin libur di Itali, jadi hari Senin inilah kita baru bisa mendapatkan spare part dan reparasi itu. Tapi kemungkinan Oke. Hmm. dua kapal ini akan segera berlayar, insya Allah. Ya, tadi kami sempat putarkan paket pengantarnya Mas, informasi awal Mbak Wanda sempat menuturkan ada saja ujian yang terjadi. Ini ujiannya apa saja Mas selama di perjalanan ini? Jangankan perjalanan ya, sebelum perjalanan pun sudah ada ujiannya. Ya, Oke. diantaranya Hmm. kendala teknis yang membuat pelayaran mundur sampai 2 pekan. Ya, harusnya Hmm. kita bergerak 4 September dari pelabuhan Tunisia, tapi kita bergerak di 18 September. Hmm. Juga ada serangan dari musuh ya, dari Zionis ya, yang mentarget 2 kapal kita di Tunisia. Dan Hmm. di perjalanan juga kita bisa saksikan bersama ada kebocoran, kemudian ada bahan bakar yang tumpah, dan juga kita tahu laut Mediterania di bulan-bulan akhir tahun seperti ini Hmm. memang sedang tinggi-tingginya dan ombak sedang keras-kerasnya. Itu pun menjadi ancaman tersendiri, risiko tersendiri bagi kapal-kapal kecil, karena ini kita bukan kapal feri. Kapal kecil ini memang sangat sangat sensitif sekali, bisa rusak ya dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti ini ya. Tapi seperti yang Oke. disampaikan oleh kawan Anda juga di video itu, Hmm. ini tidak menyurutkan semangat kita, bahkan kita semakin semangat, semakin termotivasi untuk melanjutkan misi ini sampai berhasil, yaitu menembus blokade Gaza. Oke Mas, kalau bisa digambarkan apa saja nanti yang akan dilakukan Mas dalam misi ini? Ya, Hmm. kita memiliki sebetulnya dua dua tujuan utama dalam misi Global Smooth Flotilla ini. Pertama, kita ingin memecah blokade. Jadi kalau kapal-kapal ini sampai ke Gaza, maka Hmm. kita berhasil memecah blokade. Namun kalaupun kapal ini tidak sampai ke Gaza, paling tidak kita telah berhasil memecah kesunyian dan bisunya dunia internasional. Hmm. Nah, kalaupun nanti kapal-kapal ini sampai ke Gaza, kita juga kan sudah bawa barang-barang bantuan humanitarian ya, kemanusiaan. Kita bawa logistik juga untuk mereka. Kita Hmm. harapkan kita akan sampaikan bantuan-bantuan tersebut, dan kita juga bisa menyapa anak-anak di Gaza sana, meskipun mungkin tidak semuanya akan turun ke daratan karena ini jumlah kapal yang sangat besar ya, sampai 50 kapal laut, dan yang tidak bisa ditampung oleh pelabuhan di Gaza yang kapasitasnya hanya beberapa kapal kecil kan. Tapi intinya kalau misi ini berhasil sukses, maka kita berekspektasi akan ada gelombang selanjutnya yang lebih besar, Mhm. yang bisa melanjutkan perjuangan ini, seperti itu. Perjuangannya apa saja Mas nanti? Ya, yang tadi seperti saya sampaikan, Hmm. pertama kita ingin ingin
mendobrak blokade ilegal Israel terhadap Oke. Gaza yang selama ini tidak berhasil dilakukan oleh berbagai pemerintahan di dunia. Dan kedua, kita membuka koridor kemanusiaan. Ya, selama ini kita lihat ada puluhan ribu kontainer logistik untuk Gaza yang sengaja dihambat oleh Zionis Israel di perbatasan Mesir misalnya kan, yang mana akhirnya bantuan itu rusak. Kita sudah berusaha melalui jalur darat, kita tidak bisa tembus. Jalur udara pun resikonya besar karena bantuan-bantuan airdrop yang dikirim juga itu banyak memakan korban jiwa ya yang tertimpa. Dan kita sedang mencoba bantuan laut ya, dan ini adalah gerakan masif pertama. Mungkin sebelumnya kita juga melihat ada kapal Medellin, kapal Handala, Greta Thunberg dan teman-teman aktivis global yang gagal sampai ke Gaza. Namun harapan kami dengan jumlah besar seperti ini paling tidak kita semoga bisa benar-benar membuka koridor kemanusiaan melalui jalur laut dan bisa sampai ke Gaza dengan selamat membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza di sana. Ya, adakah teknologi kecanggihan dari kapal tersebut, Mas, sehingga bisa mendeteksi apabila ada potensi serangan drone dari musuh, atau ini kalau kita ikuti, Mas, perkembangannya ada serangan drone terhadap Family Boat dan Alma Boat. Ini dari mana, Mas, kapal ini? Itu serangan itu terjadi ketika kita berada di Tunisia yang tadi saya bilang ya. Memang sebelum pelayaran pun kita sudah ada teror dan intimidasi. Ya, dari pihak-pihak yang tidak menginginkan ini terjadi, dan mereka mengirimkan drone-drone-nya untuk menyerang dua kapal Alma dan Familia Madeira yang ada di perbatasan Tunisia. Apakah ada teknologi khusus? Sebetulnya tidak ada. Jadi drone ini kan bisa kita pantau dengan mata telanjang ya, artinya dengan kasat mata, nggak perlu menggunakan teknologi khusus. Tapi sebagai bentuk keseriusan teman-teman steering committee dalam menjalankan misi besar ini, setiap kapal memiliki tracker dan itu bisa dipantau melalui website Global Smooth Flotilla. Ada nama-nama kapalnya, di mana lokasinya, berapa kecepatannya, itu semua terpantau secara baik dan rapih. Sampai saat ini. Mas, singkat saja terakhir, Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, tengah di New York akan memberikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum PBB. Apa yang ingin Anda sampaikan ke Pak Prabowo dalam sidang PBB nanti? Pada tanggal 23 September beliau akan pidato, Mas. Ya, pertama saya mengapresiasi semua langkah-langkah positif pemerintah, terutama termasuk Prabowo yang selalu menggunakan narasi-narasi positif untuk Palestina. Namun kali ini saya ingin meminta secara khusus kepada Pak Prabowo untuk juga menguatkan kami gerakan Global Smooth Flotilla ini, karena di dalamnya ada 3 WNI yang harus dilindungi. Perlu difahami bahwa sejak awal gerakan ini berjalan, Israel sudah membuat framing bahwa orang-orang yang ada di atas kapal ini adalah para teroris. Padahal kami semua adalah warga sipil yang datang membawa kapal-kapal kemanusiaan sipil, bukan kapal militer. Maka narasi ini dibangun oleh Israel untuk menjustifikasi penyerangan terhadap kami. Narasi ini hanya bisa dinetralisir oleh statement tegas dari Pak Prabowo bahwa ini adalah gerakan kemanusiaan yang dilindungi oleh undang-undang internasional. Maka dari itu Pak Prabowo kami berharap ada statement yang jelas dan tegas untuk membantu melindungi kami, para pejuang kemanusiaan yang sedang menuju Gaza, membantu Indonesia menjalankan semangat konstitusinya, yaitu menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Baik, semoga didengar oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, dan juga masyarakat Indonesia. Tentu mendoakan yang terbaik, Mas, untuk teman-teman di sana. Saya selalu salam buat Mas Fatur dan juga Mbak Wanda Hamidah dalam Global Smooth Flotilla ini. Terima kasih, Mas Hussein. Selamat siang waktu sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.